Live from Carlo Acutis Studio. Ya, selamat malam Sobat Obrasan yang ada di rumah. Apa kabar? Luar biasa ya semuanya ya. Puji Tuhan malam hari ini bertemu lagi dengan saya Lucy Gawa dari program Obrasan Obrolan Santai ala Paroki Algon. Wah, rasanya teman-teman Sobat Obrasan yang ada di rumah ini semangat sekali ya malam ini. Wah, saya juga semangat nih malam ini karena ada sesuatu ini. Malam ini kita akan mempersembahkan kehadirannya kembali seorang frater. Wah, yang begini loh. 2 minggu yang lalu kita sudah pernah mendengarkan cerita beliau di seminari tahun orientasi rohani di Jati Jejer tepatnya. Nah, malam ini kami juga akan menghadirkan kembali si beliaunya ini dengan segala proses yang sudah dilakukan di Paroki Santo Aloysius Gonzaga. Ceritanya beliau ini live in gitu ya, sobat-sobat Obrasan yang ada di rumah. Nah, live in-nya para rekat, OMK, itu kita sudah tahu bagaimana nih live in-nya seorang frater yang saat ini di masa di seminari tahun orientasi rohani. Duh, ada suara apa ya ini? Saya mendengar melodi-melodi gitar begitu. Wah, frater ini rasanya yo. Frater lagi apa nih? Coba dong dilanjutkan frater lagi. Wah, kayaknya bersenandung gitu ya, frater. Jadi saya nggak boleh lepas dari hobi saya tuh. Oke, lanjutkan saya frater. Menyanyi kan. Oh, hobinya menyanyi. Sekarang saya mau ngajak Bu Lucy untuk bernyanyi. Waduh, ini lagunya apa ini? Saya buka dulu ya. Lagu panggilan dong tentunya. Oh, lagu panggilan. Iya. Oke, yang di rumah juga boleh ikutan ya. Kita lihat dulu, frater. Kera. Ku jalani hidup ini lewat bukit dan lembah, ku jalan dengan lautan, ku terjang badai taufan, tak ku rasa menderita walau miskin dan hina, ku serahkan harapanku di bawah salibmu. Dalam hidupku selalu ku dengar, hidupku selalu ku dengar panggilan hidupku. Ku tahu ya Tuhan, padamu ku rasa bahagia. Wow, tepuk tangan dulu sobat Obrasan
yang ada di rumah. Wah, keren ya suaranya Frater Gerald. Maunya satu album gitu dengerinnya. Waduh, jangan, nanti bisa sampai jam 12 malam. Oke. Frater, selamat berjumpa kembali ya. Ya. Tentunya selama di paroki Algon ini penuh dengan sukacita gitu. Wah, tentu saja. Dari tanggal 25 Juni sampai 17 Juli ya. gitu ya. 3 mingguan ya. Ya, kurang lebih 3 Kurang minggu. lebih 3 minggu di paroki Paroki Santo Aloysius Gonzaga dalam program Live In gitu Live ya. in. Live In itu apa, Frater? Jadi sebenarnya bukan benar-benar live in gitu. Oh iya. Kan belum pastoral juga. Ini jadi live in yang belajar pastoral. Oh, Live In Gimana yang ya? belajar pastoral Iya. begitu. Jadi Susah juga ya sobat-sobatan. Apa sih Live In yang juga begitu? Gimana Frater, jelasin sedikit dong. ya pertama-tama kami yang live in, frater Tor yang live in itu diajak untuk lebih mengenal bagaimana sih kondisi umat di gereja, lalu lebih-lebih juga mengajak melihat kehidupan sehari-hari imam Projo Keuskupan Surabaya dan belajar cara hidup mereka di pastoran. Hubungan antar imam di pastoran kan juga bagaimanapun kami akan menjadi penerus mereka atau juga rekan mereka bahkan. Jadi kami juga ingin melihat secara langsung, belajar nyantrik gitu modelnya. Bagaimana sih imam-imam, kehidupan imam sehari-hari di pastoran, hidup menggerejanya, pelayanannya. Dan kami juga tentu saja menimba semangat dari situ. Gitu. Gitu. Wah, belajar hidup Belajar gitu ya. hidup. Belajar hidup, semua belajar hidup, Frater. Wah, iya ya. tuh. Nah, kalau berhubungan dengan belajar hidup, Frater ada di paroki Santo Aloysius Gonzaga. Rumah pertama, pembelajaran pertama itu ada di pastoran, Frater. Iya. Waduh, ketemu romo-romo. 3. Ada romonya 3 gitu Yang ya. lain kan cuma 2 dan gitu. mungkin dengan usia Frater cocoknya itu jadinya jadi bapak gitu ya. Jadi bapak lalu harus satu rumah ngobrol urusan iman. Wah, yang baru dipelajarin gitu ya, Frater. Dekat Frater, ayo. Ya kadang kalau saya itu sebenarnya takut misalnya ditanyai apa, saya enggak bisa jawab gitu. Ya beberapa kali sih pernah. Ya Beniter, gini bahas kan beberapa kali. Aduh Romo, saya juga lupa ingat. Lupa ingat atau belum tahu. Ya dua-duanya Gengsi sedikit gitu ya. Frater ini lucu. Saya juga enggak tahu. Frater, kan di situ ada 3 romo tuh, Ya. Frater. Romo kepala paroki kita itu kan Romo Scholastikus Agus Wibowo. Romo Lalu ada 2 romo rekan ya. Ya. Yang satu muda, yang satu ya muda juga. Muda semua yang ada di paroki Algon. Iya. Semangatnya itu semangat muda maksudnya. Yang penting kan itu ya. Ya, betul itu. Jadi ada Romo Bowo, Romo Elva dan Romo Ake. Ya. Frater, boleh Gimana, dong Bu? kami ini juga mau tahu gitu rasanya ketika di dalam pastoran. Ini kan apa ya? Live in yang paling susah sebenarnya dibandingkan dengan kunjungan. Ini menurut saya nih. Ya, Karena bagaimanapun dari bangun pagi sampai tidur lagi tuh bertemunya itu yang utama gitu kan. Belajar menyesuaikan belajar hidup tadi. Ya. Yang tadinya di Tor itu tadi ya bersama dengan usia tentunya Ya. kan, dengan usia itu beda. Ini 3 minggu, waduh, mak bendunduk gitu. Kalau Romo Ake bilang mak bendunduk 3 minggu kudu bareng 3 romo ini yang beda generasi tentunya ya. 3 romo yang beda generasi. Rasanya gimana gitu ya? Saat makan bareng aja itu gimana? Kan pasti ada kebiasaan yang berbeda gitu, Frater. Maaf ya sobat Abrasan, boleh dong kita pengen tahu gitu apa yang terjadi di sana gitu. Tapi ini bukan kita mau kepo, mau lihat Frater mau tahu tentang romo ini enggak, tetapi bagaimana gitu kan kalau di dalam satu keluarga makan bersama itu hal yang paling penting gitu. Karena di situ kita bisa curhat tentang peristiwa-peristiwa yang sudah dialami
panjang hari terutama Ya. gitu, atau bangun pagi tadi saya mimpi begini atau susah bangun Ya. tidur, apalagi misa pagi ya Frater. Wah. Romone wis budal Frater kayak tangi turu. Mungkin itu terjadi gitu. Aduh, ya, Nah, ya, itu ya. gimana Frater? Pernah nggak ditegur pas bangunnya kesiangan saat makan atau bagaimana? Boleh Ya, dong ya. cerita-cerita, nggak apa-apa Frater. Ini Nggak apa-apa. ya itu tadi pelajaran Kan hidup cerita, tadi. ya. Ya, oke. Jadi ya tadi sudah disampaikan sama Bu Lucy kalau beda generasi gimana kalau makan. Kan kalau misalnya satu generasi pun kadang Sudah beda iya, gitu. bahasannya Satu suka concernnya tempe, satu beda-beda, suka iya. tahu. Tapi ini benar-benar namanya saya juga belajar, saya Ya. hitungannya juga stranger gitulah, orang asing. Iya. Tapi saya satu hal yang pasti yang bisa saya ceritakan adalah saya dimong gitu. Saya Oke. benar-benar diajari ndak kalau saya bahasakan sendiri, saya bersyukur bahwa saya ditempatkan di paroki yang ramah pastoral gitu. Oh, puji Tuhan. Wah, Wah, tepuk saya- tangan dulu buat ini. Wah, tepuk tangannya Buat paroki harus Algon nih. iya dong, semua. Ya, mulai dari umat, mulai terus juga karyawan dan terlebih Romo. Jujur saya tidak mengada-ngada, tapi beneran. Kok nilaimu saya 9 apa 10 ya, Oh, enggak. Saya Enggak. jujur Ini saya jujur ya. Oke, Frater serius. Jujur. Ya kami kadang-kadang karena kesibukan para Romo ya saya juga sempat makan sendiri gitu. Oke. Ya makan sendiri terus. Tapi enggak sering juga. Kadang saya juga kasihan kok rapat sampai malam. Terus besok pagi rapat lagi. Tapi ya saya belum punya hak untuk membantu atau menggantikan rapat kan Bu. Ya jadi gimana? Saya juga kalau sendiri juga nggak bisa menyalahkan romo-romonya kok nggak nemeni frater yang mau belajar gitu. Ya saya juga harus belajar sendiri dari kesendirian saya belajar apa untuk mengisi seperti itu Bu. Tapi satu hal tadi ya, satu kata untuk mewakili adalah Paroki Santo Aloysius Gonzaga adalah paroki yang ramah pastoral. Puji Untuk Tuhan. belajar. Wow, Terima kasih semuanya. Frater. Ya. Wah, Romo Ake, Romo Bawa, Romo Elva, ini fraternya seneng kayaknya di pastoran betah. Iya, saya kalau ngomong langsung ya kelihatannya malu gitu ya. Di sini Iya. Romo Bowo, Romo Ake, Romo Elva, terima kasih banyak sudah membantu saya belajar selama 3 minggu ini. Ya, saya kalau ngomong langsung malu gitu Romo di sini saya Ini lebih langsung ini. Oke, Frater. Belajar dari kehidupan di rumah tangga pastoral itu di paroki Algon, kita berarti kan selain di situ ada lagi berhubungan dengan kantor sekretariat yang mau nggak mau ini langsung juga menjadi langsung, tugas. Ada tugas-tugas apa bersama kepala sekretariatan, terus teman-teman Bapak Ibu katekis gitu kan ya. Pasti ada pembelajaran yang didapat gitu. Mungkin juga sekalian mengucapkan terima kasih kepada, ini kita urut dulu ini Frater ya. Oke. Dari rumah pastoran sekarang ke sekretariat gitu ya. Karena ini yang paling sering Frater bertemu, Kunjungi sehari-hari kunjungi gitu, setiap hari ya. selama 3 minggu. Gak masa di kamar terus ya Iya, Frater. enggak. Kan gak mungkin gitu ya. Iya. Oke Frater silakan. Jadi saya juga bersyukur saya dibikinin jadwal seperti itu. Dibikinin jadwal harian, dan di salah satu jamnya tertera jam 9 sampai jam 12 siang Frater Geral belajar kesekretariatan seperti itu. Iya. Nah, bagaimanapun kelak saya juga tidak bisa lepas dari kesekretariatan gereja. Dan gimana kalau saya tiba-tiba dikasih tugas sebanyak itu dan saya tidak bisa. Nah, saya juga bersyukur sudah diberi jadwal khusus, diberi agenda khusus, dan dibantu untuk belajar sama pegawai sekretariat. Terima kasih banyak juga Pak, Bu. Ya, saya sebenarnya juga enggak. Di absen dulu Frater. Ada Pak siapa itu di Ada situ? Pak Dwi. Harus hafal kalau sudah 3 minggu. Hafal dong, hafal. Ada Pak Dwi. Oke. Ada Bu Sri, Pak Parmo, ada Mas Itu Wakil. yang bagian depan nih. Yang bagian ya. depan. Terus ada
Bu Citra, terus oke. ada Mas Daniel sama Mas Kevin itu kadang juga bantu kita Oke. guyon-guyon gitu ya. Wah, seru ya, Iya. Brother ya. Yes. Mengenal apa Brother di situ? Nah ini saya mau cerita dulu. Awal-awal dulu seringnya saya dikasih tahu buku baptis sama buku nikah gitu. Terus saya saya sempat nulis gitu nama di buku besar nikah itu. Ya bangga juga tulisan saya sempat ada di sejarah gereja Katolik di paroki Algon ya, gitu ya. Saya bangga sebenarnya walaupun cuma Ikut 2 mencatat gitu. Iya, gitu ya. seneng. Iya. Tapi ya sebenarnya itu saya belajar sih Bu. Tapi banyak waktu juga saya mungkin enggak mau ngerepoti gitu loh Bu. Ya jadi saya bingung juga. Aduh gimana ini kok nggak dikasih tugas. Oh sempat gitu, begitu ya, ya. Brother. Malah cari-cari dong jadinya. Tapi hebat. orang nggak mau cari kerjaan, ini cari kerjaan lo kayak apa ini sobat Brother, luar biasa Brother kita ini ya. Tapi beberapa waktu juga di sela-sela jam 9 sampai jam 12 itu kan juga ada acara Legio. Nah saya juga pindah untuk mendampingi Legio gitu. Ikutlah, bukan mendampingi, ikut berkegiatan gitu. Berkegiatan ya. Oke. Oh berarti tidak hanya dari rumah pastoran ke sekretariat, Frater juga kunjungan ke kategorial nih kalau sudah bilang kategorial apa ya, aja bisa, Frater. Gitu. Gini Frater. Gimana? Mungkin ini kan sesuatu proses Frater selama 3 minggu di paroki Algon. Kalau kita bilang ini live in-nya, tidak dibilang tidak juga live in, tetapi belajar ya. Frater tadi lebih rendah hati sekali ya sobat Abrasan. Ya bukan live in, saya belum waktunya gitu. Saya belajar berproses tentang kehidupan baru di luar dari seminari yang selama dari seminari Garum, terus di tahun rohani tentunya beda gitu ya. Dan ini praktek gitu, belajar. Ujian praktek yang gitulah. Berproses. Nah, tentunya sudah banyak hal yang dilakukan selama 3 minggu. Ada foto-foto, ada kegiatan. Nah, nanti mungkin dari situ ya Frater bisa terangkan secara ada beberapa kegiatan yang sudah Frater lakukan di paroki Santo Aloysius Gonzaga. Oke, tim kreatif. Baik, ini apa Frater? Nah, ini waktu saya kunjungan di wilayah 8. Wilayah 8 apa wilayah 4 ya ini? Wilayah 8. Atau 4? 4. Saya lihat fotonya ini ada Ibu Mia. Oh, wilayah 4. Iya, wilayah 4 ya. Ini ada adiknya Monsinyur. Ini wilayah 4 ya, Bu Mia kan? Oke. Wilayah 4. Ini kunjungan apa ya, Frater ya? Waktu ini kunjungan wilayah saja. Tapi waktu itu ada sekalian doa lingkungan gitu sih Bu. Iya. Ini satu wilayah gitu ya. Iya. Lalu terus ini Legio Maria. Oh, Legio Maria. Nah, saya ini kagum loh. Di gereja ya, ini di balai paroki bawah ya. Iya. Ini presidium apa ini? Aduh, enggak hafal. Gini loh, Bu. Saya di seminari itu di Garum itu presidiumnya cuma 1, Regina Apostolorum. Di Algon saya benar-benar kaget kalau itu ada 11 presidium. Nah, 11 presidium. Dan rata-rata para wanita. Gitu ya. Ini benar-benar terpujilah engkau di antara wanita. Luar biasa ini ya. Oke, biar nanti yang tahu fotonya ditayangkan. Oh, ini presidium saya Frater, nanti cek Frater gitu ya. Saya benar-benar hafal. Ini apa ini? Ini bukan paroki Algon ini. Ini waktu saya ikut live in. Jadi live in dalam live in. Ceritanya menemani rekat dan misinar live in di Klepu gitu. Ya, kami melakukan banyak hal seru. Ini saya bukan jadi guru ya ini. Kebetulan saja nggak tahu. Ceritanya malang kerik ngono ya, Frater ya. Ini kenapa ini? Kayaknya menegur anak-anak yang lagi main game ini. Enggak. Apa ikut main game, Frater? Kelihatannya ya waktu itu. Oke. Ada lagi? Wah, ini maksudnya apa ini? Triolibas atau apa ini ya, Frater? Ini waktu saya ikut misa perdana di stasi Visitasi Maria, Dorok.
Doroi mana brother? Pare. Oh, Jadi saya sama sempat Roma kesana Elva, ya? iya sempat. Oh, oke. Loh, saya itu ikut misa perdana 3 Neomis itu 2 kali. Oh ya? Iya, jadi sampai Romo barunya, loh kok kamu lagi yang ikut Gerald gitu. Iya Romo, saya diajak terus, enak kan Romo, saya bilang gitu. Jalan-jalan Iya. beneran. Ini waktu di Oke, Pare, ini di Madiun Pare. saya juga ikut. Oke. Wah, seru. Ini Puji Tuhan, Legio Maria lagi. Oke. Beda Beda presidium lagi. Beda hari ini. Beda hari. Dan saya Terpuji tidak hafal. lagi. Terpuji lagi di antara wanita dan tidak hafal lagi. Maaf ya Bu, aduh. Oma ini. Oh, ini yang kelepu juga. Banyak Ya, ada di frater Kelepu. juga ya, Iya, frater. ketemu Siapa ya frater. Ini frater Hans. Frater Hans. Kebetulan pastoralnya di Kelepu. Oke. Waktu itu ada acara gabungan Algon sama Kelepu kan Bu, malam hari rekat gitu. Ini tuh ya. Iya. Saya jadi wakil gitu kan. Wakil kan Kelepu sudah ada fraternya, saya jadi frater dari Algon yang ikut membantu. Oke. Wah, Ya, seru kami memberi banget. materi. Wah, frater sebentar. Live in dari live in. Nah, ini gimana rasanya? Frater tentunya kan beda nih belajaran hidup yang tadi berapa harinya itu di pastoran Ya. ketemu. Nah, ini tuh ketemu sama usia yang di bawah, mungkin bukan di bawah, mungkin ada yang sama dengan frater gitu. Gimana rasanya? Kan tiba-tiba begini ya. Kayak Langsung gelombang anjlok gitu. Wah. Muter-muter Ya, gitu dulu. Sebenarnya saya itu merasa gampang dekat dengan orang, entah dari Usia apapun ya gitu usia ya. apapun, generasi apapun. Saya juga ya kadang nggak tahu kalau dibilang itu sok kenal, sok deket gitu. Tapi gimana lagi, saya kan juga mau deket, saya mau kenal, saya mau terjun langsung. Apalagi kalau sama rekat misinar itu ya lebih seru dong. Tapi ya maaf Romo ya, kan seusia saya gitu mereka. Gitu ya. Iya. Miss Dinar frater. Wah. Frater juga mendampingin loh secara tidak langsung ya tiap pagi dengan adik-adik anak-anak Miss Dinar. Iya. Wah, kadang kita bertemu ya frater Iya. di Bisa. sakristi tiap pagi ya frater. Bahkan banyak pertanyaan-pertanyaan frater yang kadang frater sampai saya juga bingung ngapain itu frater terus gitu ya, ada apa gitu dengan mereka. Ada yang bangunnya pagi banget gitu ya. Iya, waduh itu juga saya kaget. Misalnya sih 5:30 bangunnya jam 3 Bu. Saya jam 3 itu ya kira anaknya tidur. Ya, Saya itu. kaget, rajin banget. Ya, jadi memang itu anak-anak Mistinar yang lagi berproses baru ikut gitu ya frater. Nah, kalau Iya. di paroki Algon itu mereka harus 30 kali kalau nggak salah ikut di Wah. misa pagi, baru pelantikan. Maksudnya ikut misa pagi itu belajar langsung Bertugas tugas, langsung. tetapi di misa harian itu Iya. tadi ibadah harian. Lalu nanti kalau sudah pelantikan mereka Boleh tugas di misa perayaan Ekaristi perayaan Sabtu Minggu dan gitu Minggu ya. di paroki Wah. Algon. Jadi memang perjuangan gitu. Sama Keren, seperti keren. frater gitu kan ya. Juga butuh perjuangan. Mereka pun ini khasnya di paroki Algon Miss Dinarnya cowok semua gitu yang memang sengaja untuk diarahkan ke sopo ngerti ono panggilan gitu iya, loh frater. iya, Jadi iya. mohon titip doa ya frater Wah, saya untuk para berdoa. Miss Dinarnya paroki Algon. Iya. Karena frater juga berproses ya sama mereka pagi. Bener-bener itu perjuangan sama seperti frater. Baik. Tadi lanjut lagi fotonya masih ada lagi ya. Halo tim. Ini dari sini ya. Ya, Lanjut. tadi di sini terus. Nah, ini kami Wah, jalan-jalan seru juga banget ini di di batu-batu sungai kali. gitu. Kali ke sungai. Kali ya, apa sungai nggak tahu lah. Wah, seru ya Nah, frater ini ya. kami jalan-jalan, kami Di yang Kelepu pendamping ini ya. kemarin. Saya ke sana kok nggak menemui nih. Waduh, ini Di kalau sebelah sekarang mana ini? bilangnya hidden gem gitu. Saya taunya ke Sendang saja sama Pak Storat. Ini dekatnya sawah-sawah gitu ya. Kami Frater main-main aja air gitu. ya ke arah Waduh, sini. khusus buat anak muda ini. Oh gitu ya. Aduh, maklum ya sudah saya sudah senior gitu. Nanti daripada ada apa-apa kan. Oh kalau- gitu ya, terima Iya, Bu, kasih jangan Bu ya. Lanjut. Wah, ini baru ada saya, frater. Ya, wah, ini khusus ditayangkan karena ada bulusi ini. Ada bulusi gitu ya. Ya. Ini apa, frater? Ayo, Ini frater. komunitas Kerahiman Ilahi PDKI ya kan Bu. Wah, Wah, saya hafal kalau paguyuban, ini. Paguyuban Devosi Kerahiman Kerahiman Ilahi. Ilahi di Ya. paroki Algon. Ya, memang
ini Senin kemarin ya, Iya, Frater ya. barusan. Barusan gitu Masih ya. fresh Saya juga ya. menawarkan Frater kosong nggak gitu ikutan yuk bareng-bareng gitu ya. Dan nanti menjadi doa khusus kami para devosan Kerahiman Ilahi untuk Frater. Iya, terima begitu. kasih. Ada lagi? Wah, ini ke wilayah Ini ke berapa? wilayah 6. Wilayah 6. Oh iya, betul. Wilayah 6 ya, Wilayah kami 6. kumpul-kumpul dan cerita gitu. 6 lah, wilayah 4. Wilayah berapa lagi? Ya, barusan ke wilayah 9. Juga Oke, pernah. wilayah Terus 9. wilayah 8 saya juga. Mm-mm. Ya, Bapak Ibu maaf juga fotonya enggak bisa semuanya ya. Oke. Ada lagi fotonya. Ini wilayah ini wilayah 8 ya? Ya, di Tubanan. Oke, di Tubanan. Wah. Ya, ini baru kemarin malam. Ini baru kemarin malam. Seru sekali nih. Ya. Wilayah 8. Ada lagi? Oh, habis. Oke. Frater. Gimana, Bu? Sudah kunjungan beberapa wilayah, lingkungan tentunya. Sebenarnya saya juga punya PR nih, Frater. Gimana? Untuk pemilihan gitu, pas pemilihan ketua lingkungan di lingkungan saya kayaknya tapi nggak nutut ya, Frater ya waktunya gitu. Oke. Apa, Frater? Suka duka Frater selama belajar proses kehidupan di luar seminari itu, suka dukanya apa, lalu adakah pesan khusus buat kami? Mungkin Frater bilang bahwa saya enggak punya sesuatu yang ini, tapi setidaknya menjadi refleksi iman Frater Gera selama 3 minggu di sini. Paroki Algon yang berhubungan nih moto rohani tentunya ya. Tentunya kan ada moto rohaninya ya. Boleh tahu Frater apa ya? Moto panggilan kok moto rohani. Sorry. 1 Korintus 15 ayat 28 ada bunyinya? Yang intinya Allah menjadi semua di dalam semua. Allah menjadi semua di dalam semua. Boleh. Kita sharing dulu, refleksikan. Yang pertama panggilan. Suka duka. Ya. Oke. Kalau ditanya suka duka sebenarnya ya suka semua sih. Namanya semua. Saya hitungannya juga masih pupuk bawang gitu loh. Dan saya merasa dikasih porsi belajar yang sesuai dengan porsi saya, yang mana saya tidak, misalnya anak dikasih belajar yang terlalu banyak gitu juga kadang bingung dan dapat apa-apa kan, Bu. Tapi saya benar-benar dikasih porsi belajar, diberi kegiatan yang mana saya bisa belajar, tidak benar-benar lost gitu, tapi juga saya bisa mengambil sesuatu dari dari kegiatan yang saya lakukan. Itu sukanya sebenarnya nggak ada dukanya. Saya juga merasa diterima dengan baik, benar-benar dari komunitas pastoran, komunitas sekretariat, dan kelompok umat, mulai dari biak mungkin, biak juga sih, tapi saya juga jarang ketemu kan. Masih liburan biaknya. Mulai dari rekat, misdinar, sampai yang sudah veteran gitu. Yang sudah veteran, bukan senior, ya. Senior ya. Veteran, itu brother, saya merasa diterima dengan baik. Saya merasa benar-benar dibimbing entah secara langsung atau tidak langsung untuk belajar sesuatu. Ya siapa yang nggak suka kalau gitu kan, Bu. Jadi itu masuk suka. Dukanya saya benar-benar, dukanya malah ini, saya benar-benar berduka ketika saya merasa ingin menemani satu kelompok tapi ternyata saya nggak bisa. Waktunya karena waktu terbatas, karena kelalaian saya sendiri juga. Pernah sih, Bu, saya ketiduran gitu ya. Saya benar-benar bangun tidur tuh, aduh, saya benar-benar nggak tenang, gimana ini. Ya saya cuma, Bu, maaf Pak, maaf, saya minta maaf gitu. Dukanya sebenarnya malah itu, Bu, lebih kepada pribadi penyesalan diri. Penyesalan. Berduka saya. Itu bener pembelajaran ya, Frater ya. Disiplin itu ya. Gimana mengatur waktu. Betul. Capek boleh tidur siang tapi ada ini ya, Bu. Saya benar-benar belajar sih gitu. Nah, lalu kalau ditanya apa yang bisa saya bagikan selama 3 minggu ini, kembali lagi ke
moto panggilan yang saya pegang tadi dari 1 Korintus 15 ayat 28, Allah menjadi semua di dalam semua. Nah, sebenarnya kenapa saya memilih ini? Karena saya merasa bahwa tujuan akhir dari hidup saya tidak lain dan tidak bukan adalah Allah sendiri. Yang mana dalam proses hidup, entah sampai berapa lama, entah apapun yang saya jalani, saya alami, entah bagaimanapun saya ke depannya, ini menjadi proses di mana saya harus menjadikan Allah semua di dalam semua. Bagaimana saya menghargai Allah yang berada dalam diri saya, setiap manusia kan bait Allah. Tuhan adalah bait Allah. Saya menghargai Allah yang berada di dalam diri setiap orang yang saya temui, yang mana tampak tersembunyi namun nyata. Ya, tersembunyi karena juga di dalam hidup sehari-hari saya juga mungkin menjengkelkan, tidak menampakkan bahwa Allah ada dalam diri saya. Begitu juga orang yang saya temui, ya tidak jarang juga saya jengkel, benci, kok bencekno gitu. Tapi bagaimanapun ini jadi proses bahwa saya harus melihat lebih dalam bahwa sebenarnya ada pribadi Allah di dalam orang yang saya temui. Nah, ini jadi proses bagi saya untuk senantiasa memperbarui diri, ya benar-benar menyadari bahwa Allah benar-benar dalam diri saya, dan Allah tidak mungkin tidak baik. Allah adalah kasih, dan dari sini saya ingin menampakkan kasih, berproses sebenarnya, berproses untuk lebih menampakkan, lebih mengeluarkan kasih, menunjukkan Allah sendiri yang adalah kasih kepada setiap orang. Nah, dari sini saya juga pada akhirnya mengajak untuk melihat bahwa tujuannya tadi tidak lain tidak bukan adalah Allah sendiri, yang mana semua di dalam semua. Jadi kasih, Allah yang adalah kasih, mencerminkan bahwa manusia ini dan manusia ini itu gitu jadi manifestasi Allah, yang mana kalau misalnya saya bayangkan itu idealnya bakalan wah, jadi hanya ada Allah yang adalah kasih itu di dalam dunia. Lalu ajakan saya seperti yang diminta Bu Lucy tadi, ya benar-benar menyadari bahwa Allah ada dalam diriku, Allah menggerakkanku untuk berbuat kasih kepada setiap orang yang juga menjadi tempat Allah. Gimana nanti bakal Allah nggak mungkin diam kok, Bu. Saya Allah yakin akan bahwa bekerja iya gitu, Allah akan bekerja. Saya yakin juga kasih yang dari Allah, bukan dari diri saya sebenarnya kan, Bu, yang sebisa mungkin saya wujudkan gitu. ya lewat apapun itu bakal, saya yakin bakal kembali lagi entah dengan cara apapun, lewat siapapun juga, itu kembali ke siapapun yang mau mewujudkan kasih Allah dalam dirinya. Wow. Wah, luar Waduh, saya biasa jadi guru ya sana. refleksinya Frater Gera selama 3 minggu di Paroki Wah, terima Algon. kasih. Tidak hanya perbuatan baik saja yang dirasakan, juga ada perbuatan yang menjadi koreksi diri ya. Frater refleksi diri, dari koreksi diri itu tadi tentang oh saya ada titik kekurangan saya gitu di tempat ini. Jadi bukan berarti seorang frater lalu kehidupannya sudah menjadi yang wah gitu ya. Selama 3 minggu, wah ini kalau memang saya bukan live in Bu Lucy, tapi saya belajar hidup. Wah bagus sekali, memang benar. Karena frater akan ditemukan dengan satu kesetiaan, kedisiplinan gitu ya, ada di dalamnya ya, dibungkus dalam satu misi gitu ya, satu misi gereja yang kalau frater tadi bilang saya ini juga bait Allah, Bu Lucy juga bait Allah, kita semua adalah bait Allah, di mana kita harus melakukan yang terbaik sebagai bait Allah itu di mata orang yang ada di sekitar kita, memandang bait Allah itu bagaimana dan bisa diwujudkan gitu ya, diwujudkan bersama. Dan itu menjadi proses pembelajaran yang sudah frater
lakukan di alami ya. Paroki Santo Aloysius Gonzaga Gonzaga. ini. Ya. Baik sobat obrasan yang ada di rumah, tentunya sobat-sobat obrasan yang sudah dikunjungi oleh Frater, sebentar, saya harus sebut nama lengkapnya dulu ya, karena nanti saya juga akan bawa dalam doa. Frater Samuel Gerald Brain Dotulong. Wah, panjang banget namanya. Nah, tentunya sobat-sobat obrasan yang sudah dikunjungi, mungkin Frater, saya mewakili teman-teman yang sudah dikunjungi oleh Frater mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kami pun juga berproses mengenal sosok Frater gitu yang hadir di Paroki Algan, tentunya membuat kami juga menjadi lebih semangat hidup gitu ya. Kalau Frater sudah merangkum semua kegiatan itu, mengaplikasikan misi gereja dalam sebuah panca tugas gereja gitu ya, semuanya tadi ya, ada kegiatan yang ada di koinonia, liturgi, kerigma, diakonia, dan martiria yang sudah Frater lakukan dan bersama kami di umat Paroki Santo Aloysius Gonzaga, tentunya kita sama-sama berproses bersama gitu ya, dari rumah pastoran sampai ke kantor sekretariatan, dia mengenal karyawan, katekis, bahkan cleaning service. Dan ada sobat yang tidak mungkin terlupakan, tiap pagi ada di depan di sakristi itu siapa, Miss Dinar dan Mas apa itu, Mas Media ya, mungkin menemani ya keunikan orang per orang yang ada di sini. Tentunya itu membuat proses yang lebih menguatkan Frater gitu ya di perjalanan iman Frater, khususnya Frater semoga selalu setia gitu dalam proses ini, karena masih panjang ya Frater ya, masih panjang banget. Ini tahun rohani yang kedua gitu ya. Setelah ini bila lolos melamar ke seminari tinggi gitu ya, dan di situ mulai belajar lagi, berproses lagi, dan semoga nanti Frater juga ada tugas lagi nih ke Paroki Santo Aloysius mungkin gitu, dan itu akan lebih berkembang lagi. Oh, saya pernah yang seperti ini, saya mau ada titik yang target lebih, saya mau membuat sesuatu yang sudah saya jumpai, saya ingin PR itu saya lakukan ketika kunjungan berikutnya. Baik sobat obrasan, karena ini adalah juga misi gereja, salah satu misi gereja tentang panggilan gitu, saya ingin mengajak sobat obrasan hening sejenak untuk berdoa nih, sebentar saya harus pakai kacamata ini. Berdoa untuk doa bagi para imam gitu ya. Sobat obrasan boleh ya, kali ini kita ada doa khusus karena ini juga panggilan untuk semuanya, dan saya boleh pimpin ya Frater? Boleh ya? Bu, silakan. Karena saya yang bawa teks ini. Oke. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Yesus Imam abadi, lindungilah para imammu dalam perlindungan hati kudusmu, di mana tak seorang pun dapat menyentuh mereka. Terkhusus Frater Gerald yang saat ini berproses untuk menuju menerima panggilan misteri ilahi itu sendiri. Jagalah agar tangan mereka tetap diurapi, yang setiap hari menyentuh tubuhmu yang suci dan tidak bernoda para imam-imam kami yang ada di Paroki Santo Aloysius Gonzaga ini. Jagalah agar hati mereka yang termatrai dengan tanda luhur imamat tetap murni dan tidak duniawi. Biarlah cintamu yang suci melingkari dan memperisai mereka terhadap pengaruh buruk dunia. Berkatilah tugas para imam kami, frater kami yang masih dalam kondisi studi ini dengan buah berlimpah, dan semoga jiwa-jiwa yang mereka layani, yaitu kami para umatmu, menjadi kegembiraan dan hiburan kami, serta mahkota indah akan pembelajaran hidup yang kami rasakan melalui para imam dan para frater dan para seminaris yang
saat ini masih studi. Kiranya semua para imam dan para seminaris yang masih studi, biarawan biarawati juga boleh berproses bersama kami dengan panggilan-panggilan khusus kami masing-masing, tentunya pribadi lepas pribadi. Semua ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Obrasan yang ada di rumah, nah malam ini Frater mau satu lagu lagi atau sudah? Untuk menutup dan saya bye-bye gitu sama Sobat Obrasan yang di rumah, atau langsung aja? Langsung aja dong. Oke, baik. Sobat Obrasan yang di rumah, terima kasih atas segala kita duduk bersama 1 jam bersama Frater Kira, dan sampai jumpa dan bye. Selamat Terima malam. kasih. Selamat Terima kasih malam. semuanya. Tuhan memberkati. Live from Carlo Acutis Studio.